Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Faqala Allah aidan wa la talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat hadir dalam pengajian Majlis Tabligh di Masjid At-Tanwir yang kita banggakan ini di awal tahun 2026. Kita memulai kembali pengajian rutin kita ini. Baru saja kita meninggalkan tahun 2025 dan masuk ke 2026 yang tentunya di negeri yang kita cintai ini pada pergantian tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya begitu datang pergantian tahun banyak kegiatan-kegiatan bahkan sangat euforia yang dilakukan oleh sebagian besar tentunya di negeri ini adalah umat Islam. Bahkan di negeri-negeri yang lain pun sama. Tapi tahun ini alhamdulillah tidak banyak kegiatan-kegiatan yang hura-hura dalam pergantian tahun ini. Tentunya kita juga perlu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bangsa kita ini oleh Allah diberikan kekuatan, wabil khusus untuk kaum muslimin, kepada keluarga-keluarga kita yang dilanda bencana baik di Sumatera Utara, di Aceh, di Sumatera Barat dan di tempat yang lainnya. Kita doakan agar saudara-saudara kita yang ditimpa bencana ini diberikan ketabahan, kesabaran, dan kita doakan juga walaupun ada yang wafat, insyaallah wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, dan keluarga-keluarga yang masih diselamatkan oleh Allah juga diberikan ketabahan. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan pengajian kita hari ini di awal tahun ini kita akan menyampaikan pembahasan makna toleransi dan moderasi beragama. Kenapa ini menjadi penting kita bahas dalam kaji kita pada hari ini? Karena kita melihat dari akhir tahun 2025 yang lalu tentu banyak problem-problem umat ini, terutama di dalam memaknai toleransi itu. Di antaranya ada yang ingin semua bebas, terutama dari golongan-golongan yang pemikirannya liberal, ingin semua boleh. Termasuk juga tentu sebagian umat ada juga yang mengarah kepada melecehkan agama, dan juga banyak kegiatan-kegiatan dengan dalih toleransi tapi justru malah menggabung-gabungkan ajaran agama. Ada juga dengan dalih toleransi justru pencampur adukan antara doa Islam dengan doa yang lain, dan juga
dengan dalih toleransi kegiatan hari raya agama lain, juga diantaranya ada yang pada kegiatan saudara kita umat Kristiani merayakan Natal juga disambut dengan kumandang azan. Nah, apakah azan di acara-acara hari raya agama lain itu masuk bentuk toleransi atau bentuk moderasi atau bukan dalam pandangan Islam? Termasuk juga kaitan dengan sholawatan yang tidak lazim sholawatan ini dibawa di kegiatan hari raya agama lain. Nah, ini kita ingin mendudukan kembali makna toleransi ini dengan pembahasan meriset makna toleransi dan moderasi dalam Islam. Tentunya meriset ini mengembalikan ya atau memperbarui pemahaman tentang toleransi dan moderasi agar sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Jadi mengembalikan, kalau setirnya tadinya sudah miring ke arah kanan, maka kita arahkan kembali ke asalnya. Jangan sampai toleransi ini justru kebablasan. Ketika umat Islam tidak mengikuti kegiatan agama lain, juga dianggap umat Islam juga tidak toleran. Ketika umat Islam tidak menggabungkan salam agama-agama lain, juga dianggap tidak toleran. Maka ini yang perlu kita dudukkan, maka kembalikan kembali bagaimana toleransi yang benar menurut Islam. Jadi tujuan dari pembahasan kita hari ini, pertama, Bapak Ibu, dalam rangka meluruskan kesalahpahaman tentang makna toleransi. Nah, yang kedua, mengembalikan makna rahmatan lil alamin. Makna Islam sebagai rahmat bagi semesta alam ini bukan berarti harus mencampur adukan ajaran agama. Begitu juga yang ketiga, menumbuhkan praktek toleransi dan moderasi yang benar. Ini tujuan kita membahas pada hari ini. Yang keempat, tujuannya adalah agar menjadi teladan bagi umat. Jangan sampai orang-orang yang awam di dalam pemahaman Islam karena melihat seseorang Muslim melakukan sesuatu yang justru itu tidak sesuai dengan ajaran Islam dijadikan contoh. Nah, Majelis Ulama Indonesia telah mengadakan satu kegiatan namanya Istimewa Ulama Fatwa Indonesia, juga sampai melahirkan dalam pembahasan berkaitan dengan kebangsaan, kenegaraan dan juga keumatan, melahirkan satu ketentuan yang harus menjadi pedoman rujukan bagi umat Islam di Indonesia, kaitannya tentang hubungan antar umat beragama. Nah, karena belakangan ini memang sempat di kalangan umat Islam cukup resah barangkali dengan adanya usulan oleh Pak Menteri bahwa Menteri Agama bahwa tahun ini, maksudnya tahun 2025 itu akan mengadakan acara Natalan bersama. Nah, pada saat itu tentu karena penjelasannya bahwa selama ini Natalan itu hanya dijalankan oleh komunitas Kristiani kalangan Protestan dan Katolik, maka tahun ini akan diadakan Natalan bersama. Tentu dengan penjelasan ini banyak tokoh-tokoh Muslim keberatan kalau yang dimaksud menggabungkan dengan umat Islam. Nah, kalau yang dilaksanakan selama ini komunitas Kristiani memang sudah tidak ada masalah.
Karena memang masing-masing agama itu punya hari rayanya. Umat muslim punya hari raya namanya hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Tentu yang merayakannya adalah yang muslim. Begitu juga agama-agama yang lain punya hari rayanya, maka yang melaksanakannya juga umatnya sesuai dengan keyakinannya itu. Karena kalau nanti ada istilahnya hari raya agama lain, lalu kita umat Islam juga harus ikut terlibat di dalam merayakannya, bisa saja nanti dibuat satu hari, yaitu hari raya agama-agama. Nah, nanti akhirnya bukan lagi menjadi toleransi, ya. Nah, Bapak Ibu bisa kita lihat di negara-negara barat saja tidak pernah ada satu kegiatan, misalnya di Amerika, di Perancis, di Jerman, di Inggris, negaranya menyampaikan perlu umat Islam ini di hari rayanya libur. Mereka tidak pernah memikirkan itu. Nah, kalau berbicara toleransi, Bapak Ibu ya, jadi ini kita ingin mendudukkan supaya tidak keliru di dalam memaknai toleransi. Jadi poin yang kelima untuk pembahasan kita, tujuan madrasah kembali itu di sini menghilangkan kesalahpahaman dan penyalahgunaan konsep tentang toleransi sendiri. Nah, sekarang berbicara tentang toleransi, tentu bagi kita umat Islam sudah jelas ya. Bagi kita di Perserikatan Muhammadiyah juga sudah jelas. Toleransi itu dalam Islam ayat yang sudah populer, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Jadi dari sini maka bisa kita ambil kesimpulan makna toleransi itu artinya menghormati perbedaan keyakinan, perbedaan budaya, perbedaan latar belakang. Jadi kenapa perlu kita bertoleransi dengan yang lain? Karena berbeda. Jangan yang sudah sama kita dituntut toleransi. Sudah sama itu ya apa yang perlu ditoleran? Karena berbeda maka di situ perlu toleransi. Jadi toleransi itu bukan menyatukan yang berbeda jadi satu. Bukan menyamakan semua agama itu sama. Tapi karena berbeda disitulah perlunya toleransi. Kaitan dengan toleransi tentunya berlaku adil, berbuat baik kepada sesama tanpa mengorbankan prinsip tauhid dan akidah Islam. Jadi toleransi sangat penting untuk menciptakan kerukunan di suatu negeri, tetapi bukan menggabung-gabungkan ajaran agama. Jadi toleransi bukan sinkritisme, pencampur adukan, penggabungan ajaran-ajaran agama. Jadi toleransi itu bukan penggabungan ajaran agama. Toleransi bukan mencampur adukan ajaran agama lalu melebur identitas keimanan atau menganggap semua agama itu sama secara teologis. Nah, tentunya di dunia ini banyak agama. Nama agamanya sudah beda, Tuhannya sudah beda, kitab sucinya sudah beda, cara doanya juga beda, begitu juga cara salamnya juga beda. Maka disinilah penting ya umat beragama itu bertoleran dengan umat yang berbeda agama itu. Nah, sekarang berkaitan tentang moderasi dalam Islam, berkaitan dengan keseimbangan dalam berprinsip, yaitu
bersikap seimbang, adil, proporsional. Yang kedua, tidak ekstrim, ya. Tidak gulu atau berlebihan dan tidak meremehkan agama. Nah, sementara kita sering menyaksikan, ya, ingin juga bebas tapi berujung menghina, melecehkan. Nah, itu jelas itu tidak toleran, ya. Kemudian apa yang kaitan dengan moderasi, yang kalau istilah di dalam Islam itu lebih dengan istilah wasatiyah, ya, tawasud, yaitu jalan tengah, ya. Jalan tengah seperti apa? Ya, tidak radikal dalam konteks yang sekarang sering digaungkan dengan istilah intoleran, dan juga bukan liberal, ya, yang ingin semua bebas. Seperti ingin bebas di Indonesia ini adanya kawin sejenis atas dasar hak asasi, atas dasar demokrasi. Pokoknya saya suka kepada sesama jenis. Itulah yang sekarang kelompok-kelompok LGBT itu. Mereka itu ingin diakui oleh negara dan dilegalkan, mereka ingin menikah. Nah, kita juga terhadap yang seperti ini harus toleran, katanya. Nah, ini yang jadi keliru. Jadi kaitan dengan moderasi itu bukan liberalisasi, Bapak Ibu, ya. Moderasi bukan liberalisasi ajaran agama, bukan kompromi terhadap prinsip syariat atau relativisme akidah. Tetap menjalankan agama secara utuh, secara kafah, dengan hikmah. Nah, kita harus yakinkan bahwa sekarang upaya-upaya untuk menciptakan kerukunan ini, diantaranya Bapak Ibu kita bisa lihat dulu, memotret dulu yang ada, ya. Dengan dalih toleransi ini kita akan lihat, misalnya ada acara ibadah agama lain, katakanlah ini pernah terjadi, yaitu pada acara Natal misalnya, lalu mengumandangkan azan di acara itu. Nah, azan itu panggilan ibadah sholat. Tempatnya di mana? Di masjid. Nah, ini bukan bentuk toleransi yang dibenarkan. Ada juga di acara kegiatan Natal dengan sholawatan. Sholawat diperintahkan, sholawat kepada Nabi, tapi bukan dibawa di acara hari raya agama lain. Kemudian ada lagi misalnya sholawatan di acara Natal, kemudian juga dilanjutkan dengan, kalau ini yang azan itu dulu juga ada di daerah-daerah yang minoritas kita itu selalu ada kegiatan yang seperti ini. Nah, yang seperti ini bukan bentuk toleransi yang dibenarkan. Ada lagi satu kegiatan misalnya di luar agama kita, kegiatan dari agama lain, tetapi mengusung satu simbol keagamaan mereka yang tentu bertentangan dengan ajaran Islam, mampir ke masjid, lalu ketua masjid harus ikut memikul simbol agama lain itu. Nah, ini yang seperti ini tidak termasuk toleransi. Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang misalnya memaksakan kepada muslim menggunakan atribut-atribut non-muslim. Ini fenomena-fenomena yang terjadi. Nah, hal ini tentunya bukan bentuk toleransi yang dibenarkan. Nah, sekarang bagaimana Muhammadiyah?
ya. Muhammadiyah kaitan dengan toleransi, menghormati perbedaan agama, perbedaan budaya, menghormati. Yang boleh kerjasama sosial lintas agama boleh, tapi menyangkut masalah akidah dan ibadah tidak ada toleransi. Misalnya terjadi bencana sekarang ini, maka boleh bersama-sama tokoh-tokoh lintas agama itu mengumpulkan bantuan bersama-sama, ya kan, untuk saudara-saudara kita yang dilanda bencana. Ini menyangkut masalah sosial. Dan juga kerjasama sosial lintas iman. Pokoknya intinya yang berkaitan dengan masalah muamalah lah, ya, mas sosial. Nah, tentang moderasi yaitu wasatiyah, seimbang dan adil, tawasud tidak ekstrim, ya, tasamuh toleran tanpa kompromi akidah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Majelis Ulama. Majelis Ulama kaitan dengan toleransi dalam urusan sosial dan kemanusiaan. Akhirnya sepakat, ya, yang ada bertoleransi itu bisa bekerja sama dengan umat lain, itu yang berkaitan masalah sosial, ya. Kemudian menghormati pemeluk agama lain tanpa mencampur adukan ibadah. Kemudian menolak segala bentuk sinkritisme, pencampur adukan, penggabungan ajaran agama. Toleransi tidak boleh menyentuh wilayah akidah dan ibadah. Menjaga kemurnian tauhid sebagai prinsip utama. Kemudian moderasi adalah sikap adil, proporsional dan tidak ekstrim. Beragama secara kapah, menolak radikalisme, menolak juga liberalisme agama. Moderasi tidak boleh mengorbankan prinsip syariat. Fatwa-fatwa MUI menjadi rambu batas moderasi. Nah, sekarang batasan toleransi dan larangan sinkritisme. Akidah tidak boleh dikompromikan. Tauhid adalah prinsip paling mendasar. Tidak boleh mengakui kebenaran teologis agama lain. Tidak boleh menyamakan semua agama, karena memang agama itu berbeda, agama-agama itu. Kaitan dengan ibadah tidak boleh dicampur adukan. Setiap agama memiliki ritual ibadah masing-masing. Ibadah bersifat ubudiyah tidak bisa ditoleransikan. Yang ketiga, toleransi berlaku pada ranah sosial. Yang boleh ditoleransikan yaitu kerjasama kemanusiaan, tolong-menolong sosial, hidup berdampingan secara damai, dialog dan silaturahmi yang berkaitan dengan tidak ada urusan menyangkut akidah. Maka menghormati bukan berarti harus ikut beribadah. Rukun, merukunkan bukan harus mencampur adukan ajaran. Nah, jadi sekarang ini ada demi toleransi, demi merukunkan, maka ada satu ide untuk menggabungkan salam agama-agama. Jadi salah satu pandangan di Kementerian Agama itu menggabungkan salam agama-agama ini salah satu cara untuk merukunkan yang paling efektif. Jadi seolah-olah pernah terjadi konflik gara-gara beda salam. Pernahkah Bapak Ibu terjadi konflik gesekan umat beragama gara-gara beda salam? Pernah nggak? Tidak pernah. Coba cari di mana. Karena semua umat beragama sebetulnya paham. Umat Islam punya salam sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kita beragama Buddha punya salam sendiri. Bagaimana salamnya? Namo Buddhaya. Nah, Namo Buddhaya artinya salam di agama Buddha.
Kalau bapak dan ibu punya teman, punya tetangga, kebetulan beragama Buddha, dia menyampaikan salam namo buddhaya. Nah, bagaimana dalam konteks toleransi? Kita umat Islam diajarkan lakum dinukum waliyadin. Artinya mereka jangan diganggu. Jangan dilarang umat Buddha menyampaikan salam sesuai keyakinannya. Ketika saudara kita umat Kristen merayakan Natal di gereja, tidak boleh diganggu. Tapi juga tidak boleh umat Islam kalau tidak ikutan lalu dicap tidak toleran. Nah, ketika umat Islam tidak ikut dalam satu kegiatan ibadah agama lain, dituduh tidak toleran, ini justru yang tidak toleran. Jadi tidak saling menghargai, ya. Nah, kita akan jelaskan di sini Bapak Ibu, ya. Namo buddhaya tadi itu salam di agama Buddha. Apa artinya namo buddhaya? Terpuji Sang Buddha. Agama Hindu punya salam sendiri. Apa salamnya kalau di agama Hindu? Om Swastiastu, Om Santi Santi, Om. Nah, Om itu di agama Hindu ini memanjatkan puja dan puji kepada Tuhannya di agama Hindu. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, sekarang akan saya sampaikan di sini hal-hal yang tidak boleh dilakukan atas dasar atas nama toleransi. Pertama, mengikuti atau menghadiri ibadah agama lain. Ikut doa bersama lintas agama. Mengikuti ritual ibadah agama lain, kemudian menjadi bagian dari prosesi ibadah agama lain. Yang kedua, mencampur adukan ritual keagamaan, menggabungkan azan dengan lagu rohani agama lain di acara kegiatan hari agama lain. Acara Natal digabung dengan sholawatan, doa lintas agama dalam satu ritual ibadah. Nah, ini semua tidak termasuk bentuk toleransi, tapi ini termasuk sinkritisme dan sifatnya dalam Islam terlarang. Menggabung-gabungkan ajaran agama itu salah satu ayat yang pertama yang menjadi dasar kita bahwa agama Islam itu agama yang telah sempurna. Dasar dalilnya surat Al-Maidah ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Nah, karena Islam ini telah sempurna, maka bagi umat Islam tidak memerlukan tambahan mengadopsi dari ajaran agama lain. Yang kedua, larangan dalam Quran itu surat 2 ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan yang hak, yang benar dengan yang batil, padahal kalian tahu yang benar tapi kalian sembunyikan. Jadi tidak boleh menggabung-gabungkan ajaran agama. Nah, kemudian yang juga yang tidak boleh itu mengucapkan salam doa agama lain, ya. Menggabungkan salam Islam dengan salam agama lain, mengucapkan salam doa agama lain. Salam Islam adalah doa dan termasuk Buddha, bukan sekedar sapaan.
Nah, mari kita lihat Bapak Ibu ya. Merayakan hari besar keagamaan agama lain, mengucapkan selamat hari agama lain bersifat teologis, ikut perayaan ritual di hari besar agama lain, menggunakan simbol keagamaan lain. Yang keenam, melebur identitas keimanan, yaitu menyatakan semua agama sama, menganggap perbedaan akidah tidak penting, juga merelatifkan kebenaran agama. Nah, ini termasuk yang tidak boleh ya, yang demikian. Nah, sekarang Majelis Ulama, nah Bapak Ibu ini ya, mengadakan konsensus ulama fatwa Indonesia pada tahun 2024. Di antaranya keputusan dalam istimewa ini, Istimewa Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang ke-8 yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, memutuskan. Nah, ini Pak, yang diputuskan agar umat Islam ini bisa mendudukan yang benar ya, mendudukan kaitannya dengan hubungan dengan umat agama lain. Jadi ini harus menjadikan acuan bagi umat Islam kaitannya panduan hubungan antar umat beragama. Apa yang dibahas? Pertama, prinsip umum fikih hubungan antar umat beragama. Yang kedua, fikih salam lintas agama, fikih toleransi dalam perayaan hari raya bagi agama lain. Karena dengan adanya kegiatan-kegiatan yang sekarang dikembangkan dengan dalih kerukunan dan toleransi itu, menggabung-gabungkan salam tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi? Om Santi Santi, Om Salam, Namo Buddhaya, digabung-gabung itu. Nah, ya. Kemudian fikih toleransi dalam perayaan hari raya agama lain. Nah ini Bapak Ibu ya. Mari kita lihat sekarang. Bapak Ibu lihat ya. Jangan sampai tidak konsentrasi, nanti bisa salah dengar ya. Ini hasil istimewa yang merupakan konsensus, maka bukunya Konsensus Ulama Fatwa Indonesia. Jadi ini berkumpul seluruh komisi fatwa MUI seluruh Indonesia dari berbagai provinsi, ada perwakilan ormas Islam yang membidangi fatwa yang hadir, ada juga perwakilan pondok pesantren, ada juga perwakilan perguruan tinggi agama Islam berkumpul membahas masalah kebangsaan, kenegaraan termasuk keumatan. Nah, diantaranya menjelaskan ya tentang fikih salam lintas agama. Ini kita prinsip umum dulu ya. Kita lihat dulu prinsip umumnya. Nah, ini prinsip hubungan antar agama ya secara umum. Pertama, dalam Islam itu prinsip dasar hubungan antar umat beragama dalam Islam adalah sebagai berikut. Pertama, Islam menghormati pemeluk agama lain dan menjamin kebebasan umat beragama lain dalam menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinannya dengan prinsip toleransi atau atasamu, sesuai dengan tuntunan Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untuk agamaku, tanpa mencampur adukan ajaran antar agama atau sinkretisme. Yang kedua, dalam masalah muamalah, perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk terus menjalin kerjasama atau ta'awun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara harmonis, rukun dan damai. Dalam umat Islam tidak boleh. Nah, ini prinsip-prinsip umumnya ya Bu. Jadi tadi umat Islam memberikan kebebasan kepada umat lain menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya.
Yang kedua, dalam hal muamalah, perbedaan agama tidak menjadi halangan. Artinya umat Islam boleh bekerja sama dengan umat agama lain, tapi yang menyangkut masalah sosial muamalah. Nah, kemudian yang berikutnya, umat Islam tidak boleh mengolok-olok, mencela, menghina dan atau merendahkan ajaran agama lain. Jadi tidak boleh tuh. Jadi kita diajarkan dalam Islam ini tidak boleh mengolok-olok agama lain, tidak boleh menghina agama lain, merendahkan ajaran agama lain, tidak boleh. Apalagi yang tidak boleh dalam Islam, memaksa orang di luar Islam tidak boleh. Tapi boleh didakwahi boleh nggak? Boleh. Ada caranya. Tapi tidak boleh memaksa. Mana dalilnya? Surat 2 ayat 256. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Karena sudah jelas kata Allah, yang benar daripada yang menyimpang itu sudah jelas. Jadi ayat ini, Bapak Ibu, tidak boleh memaksa orang di luar Islam untuk masuk Islam. Lalu bagaimana kalau yang sudah Islam? Apakah yang sudah Islam boleh nggak dipaksa? Kalau yang sudah Islam itu sudah punya kewajiban. Namanya Islam tuh patuh, tunduk, ya kan? Jadi kalau sudah menyatakan Islam, dia harus patuh, harus tunduk. Punya kewajiban mengkaji Islam, mengamalkan Islam, mengajarkan Islam, memperjuangkan Islam, membela Islam. Jangan sampai ayat ini salah pasang. Ibu punya anak, lalu anak ibu disuruh sholat, nak sholat, lalu kata anaknya, Bu, la ikraha fiddin. Kan karena Quran la ikraha fiddin, jadi tidak boleh. Nah, pakai dalil itu salah tempat. Bapak punya tetangga yang non muslim, jangan dipaksa untuk masuk Islam. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, tadi ini tentang prinsip hubungan umat beragama. Sekarang tentang fikih salam lintas agama. Nah, karena sekarang ada fenomena menggabung-gabungkan salam, bahkan dianggap ini satu cara yang terbaik untuk kerukunan umat beragama. Padahal menurut saya belum pernah terjadi benturan umat beragama di Indonesia atau di negeri lain gara-gara beda salam. Paling ada gesekan itu menghina agama, melecehkan agama. Apakah melecehkan agamanya sendiri atau melecehkan agama orang lain, itu bisa jadi benturan. Atau karena penyalahgunaan atau melanggar misalnya dalam hal pendirian rumah ibadah tidak mengikuti aturan-aturan yang berlaku di negara kita ini, itu bisa menimbulkan, ya, pelecehan segala macam udah pasti. Tapi gara-gara beda salam itu tidak pernah terjadi. Coba Bapak Ibu, di zaman Pak Soekarno ada nggak Presiden Soekarno menggunakan salam agama-agama? Zaman Pak Harto, zaman Pak Habibie, zaman Gus Dur, zaman Ibu Mega, zaman SBY, mulai kapan ada? Nah, kita lihat di sini, ya. Jadi Bapak Ibu, kan begini, yang jadi salah sekarang ketika umat Islam tidak menyampaikan salam agama-agama itu, dituduh tidak toleran. Nah, sekarang ada satu LSM, salah satu indikatornya itu, ya, menanyakan kalau Bapak Ibu punya anak, lalu anaknya dilamar sama yang non muslim, Bapak Ibu setuju atau tidak?
Nah, ketika bapak ibu tidak setuju anaknya dilamar sama non muslim, dicaplah kategorinya intoleran. Kemudian bapak ibu, kalau ada anaknya pindah agama, bapak ibu setuju? Nah, ibu juga tidak toleran. Ini yang salah, maka harus didudukkan. Maka tadi meriset itu artinya mengembalikan. Yang benar itu bukan begitu. Semua umat beragama tentu harapannya kan tetap, ya kan, nikah dengan agamanya yang sesuai dengan agamanya. Nah, sekarang ketika kita tidak setuju itu, dianggap kita tidak toleran. Ini yang keliru. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan khususnya dengan salam lintas agama. Karena kalau misalnya salam ibu bapak hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wah itu tidak masuk toleran kalau gitu. Tapi yang toleran itu harus digabung langsung, ya. Nah, makanya kalau ada 200 agama di Indonesia, berapa lama salamnya? Ya. Nah, ini Bu, keputusannya ini ya. Pertama, penggabungan ajaran berbagai agama termasuk mengucapkan salam dengan menyertakan salam berbagai agama dengan alasan toleransi dan moderasi beragama bukanlah makna toleransi yang dibenarkan. Ya Bu ya. Jadi menggabungkan ajaran berbagai agama ya dengan alasan toleransi dan atau moderasi beragama, ini jelas bukanlah makna toleransi yang dibenarkan. Ini hasil istimewa ulama MUI ya. Yang kedua, dalam Islam mengucapkan salam merupakan doa yang bersifat ubudiyah. Karenanya harus mengikuti ketentuan syariat Islam dan tidak boleh dicampur adukan dengan ucapan salam dari agama lain. Itu termasuk tidak boleh. Pengucapan salam yang berdimensi doa khusus, ini poin yang ketiga. Pengucapan salam yang berdimensi doa khusus agama lain oleh umat Islam hukumnya haram. Jadi fatwa ini, keputusan ini bukan untuk yang non muslim, tapi untuk yang muslim. Yang keempat, pengucapan salam dengan cara menyertakan salam berbagai agama bukan merupakan implementasi dari toleransi dan atau moderasi beragama yang dibenarkan. Kepaham Bu? Ya. Yang kelima, dalam forum yang terdiri atas umat Islam dan umat beragama lain, umat Islam dibolehkan mengucapkan salam dengan assalamualaikum dan atau salam nasional atau salam lainnya yang tidak mencampur adukan dengan salam doa agama lain seperti selamat pagi. Jadi boleh kalau misalnya komunitasnya tidak semuanya muslim, Bapak Ibu bisa menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau menggunakan salam nasional, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat tengah malam ya. Nah, itu bedanya dengan assalamualaikum tidak mengenal waktu ya. Kalau selamat pagi berarti selamatnya waktu pagi. Nah gitu, itu bedanya ya. Tapi dibolehkan. Bagaimana misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu pakai bahasa daerah, salam-salam kedaerahan, boleh nggak itu? Boleh. Yang tidak boleh itu tadi nuansa apa? Salam agama yang itu. Misalnya pakai, kalau orang Sunda lanjutkan dengan apa? Sampurasun. Nah gitu kan, nah gitu ya itu. Bapak dan Ibu udah paham ya? Itu boleh yang gitu-gitu. Yang tidak boleh itu menggabungkan ini. Karena tadi Namo Buddhaya artinya terpuji Sang Buddha. Karena mungkin kita harus menggabungkan itu ya.
Nah, kemudian yang berikutnya juga berkaitan dengan fikih toleransi dalam perayaan hari raya agama lain. Kalau tadi fikih tentang salam lintas agama, ya, sekarang fikih toleransi dalam perayaan hari raya agama lain. Nah, di antaranya poinnya apa? Pertama, setiap agama memiliki hari raya sebagai hari besar keagamaan yang biasanya disambut dengan perayaan oleh penganutnya. Nah, sebagaimana sekarang masih dalam momen Natal bagi teman-teman kita di Kristen, ya, ini dirayakan ya oleh umat Kristen karena hari raya Kristen. Walaupun tentang Natal itu Bapak Ibu, tidak semuanya umat Kristiani merayakan Natal. Nah, yang jadi salah sekarang ini ketika umat Islam tidak mengikuti kegiatan ibadah hari raya Natal, dianggap tidak toleran. Maka ketika MUI mengeluarkan fatwa tahun 1981 tentang haramnya bagi umat Islam mengikuti Natalan bersama, karena pada saat itu ada sebagian umat Islam karena mungkin awam menganggap bahwa Natal itu sama dengan umat Islam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sebagian umat Islam di perkantoran, pelajar-pelajar yang Muslim dilibatkan jadi panitia Natal bersama. Nah, MUI dalam rangka menjaga akidah umat ini maka mengeluarkan fatwa tentang larangan bagi umat Islam mengikuti Natalan bersama karena Natalan itu kaitannya dengan ibadah di agama Kristiani, tanpa mengurangi umat Islam harus meyakini, ya, Nabi Isa sebagai nabi. Kita wajib kalau itu. Jadi umat Islam wajib mengimani Isa sebagai nabi dan rasul. Tapi tentu Quran menolak kalau Isa sebagai Tuhan. Nah, makanya keluarlah fatwa. Jadi fatwa itu bukan untuk larangan kepada umat Kristen merayakan Natal, bukan, tapi kepada umat Islam untuk tidak mengikuti perayaan Natal bersama. Karena bukan memperingati Maulid Nabi Isa. Nah, sayangnya ada sebagian kalangan kita, bahkan ada seorang profesor doktor, anggap sajalah Natal itu memperingati Maulid Nabi Isa. Memang Bapak Ibu tahu lahirnya Nabi Isa? Kapan lahirnya Nabi Isa? Nabi Muhammad SAW jelas nggak lahirnya, Bu? Nabi Muhammad jelas lahirnya? Jelas hidupnya? Jelas wafatnya? Jelas kuburannya? Itu saja tidak wajib diperingati. Adapun sebagian kaum muslimin ada yang memperingati sebatas memperingati kelahiran Nabi. Nah, Bapak Ibu jangan sampai nanti jadi keliru, ya. Karena ada pendapat seseorang lalu pakai dalil Quran surat Maryam ayat 33, Natal dalam Al-Quran. Surat Maryam ayat 33 itu bukan Natal dalam Al-Quran. Ini Nabi Isa berdoa. Coba Ibu lihat surat Maryam surat 19 ayat 33. Itu doa dari Nabi Isa alaihissalam. Semoga dilimpahkan kepadaku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan peringatan Natal. Dan tidak ada para mufasir, para ahli tafsir Quran itu Pak, lalu pakai dalil surat Maryam ayat 33 itu ayat untuk mengikuti Natal. Tidak ada. Nah, ini kita lihat nih, ya.
Saya juga agak bahagia aja ya tahun ini, tadi di awal bahwa tahun baru ini sepi dari bakar petasan kembang api kan sepi, karena memang diinstruksikan untuk tidak bereporia ya dengan bermacam ya. Karena apa? Karena apa Bu? Karena sedang terjadi musibah. Ya moga-moga ke depan malah langsung ada instruksi tidak perlu itu. Nah, saya ingin bacakan ini. Ini satu buku, judulnya Apa yang Sebenarnya Alkitab Ajarkan. Ini salah satu komunitas atau sekte Kristiani yang kaitannya dengan Natal, kaitannya dengan ulang tahun, termasuk peringatan pergantian tahun, ya. Saya baca di sini ya. Perayaan Tahun Baru. Ini ya. Perayaan Tahun Baru, tanggal dan kebiasaan yang berkaitan dengan perayaan Tahun Baru tidak sama di setiap negara. Mengenai asal-usul perayaan ini, The World Book Encyclopedia menyatakan penguasa Romawi Julius Caesar menetapkan tanggal 1 Januari sebagai hari raya tahun baru pada tahun 46 sebelum Masehi. Orang-orang Romawi membaktikan hari ini kepada dewa Romawi yang bernama Janus yang punya dua muka ke depan dan ke belakang. Jadi perayaan tahun baru didasarkan atas tradisi kafir. Jadi kata sekte Kristen Sakya-Upa, merayakan tahun baru itu masuk tradisi kafir. Kenapa? Ini non muslim ya. Masuk tradisi kafir. Karena dia tahu ini memperingati hari kelahiran dewa Romawi namanya dewa Janus yang diabadikan menjadi nama bulan Januari. Juga dia menolak tentang Natal, bahwa Natal juga bukan hari kelahiran Yesus Kristus, tapi hari kelahiran dewa matahari. Di mana Kaisar Konstantin sebelum masuk agama Kristen, dia percaya Tuhannya adalah dewa matahari yang lahirnya tanggal 25 Desember pada hari Minggu. Maka Minggu dikenal dengan istilah Sunday, hari matahari. Maka kami tidak merayakannya. Tuh, dia aja tidak merayakannya. Tapi kenapa umat Islam yang Allah dan Rasulnya melarang justru ikut-ikutan? Coba Bapak Ibu, hanya tahun ini lumayan lah ya, tahun ini ya. Kalau kata dia, ini tradisi kafir. Nah, Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum umatku, kata Nabi, mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal. Bahkan sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah mengikuti orang Romawi dan Persia? Lalu kata Nabi, siapa kalau bukan mereka? Nah, ini tradisi Romawi. Pernah di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bekasi, saya waktu itu jadi ketua Majelis Tabligh, mengadakan pengajian. Nah, pengajian ini diundanglah pembicaranya teman dari Advent. Lalu menjelaskan tentang kenapa kami yang Kristen tidak merayakan Natal. Nah, tadi penjelasannya bahwa tanggal 25 Desember itu bukan hari kelahiran Isa Al-Masih. Coba di Menteng sana tuh, ke arah di Ponorogo ada gereja Isa Al-Masih. Kira-kira spanduknya selamat Maulid Nabi Isa alaihissalam atau Natal? Natal. Tapi ada brosur sekarang yang dibagikan, Allahu Akbar Maulid Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Pak Maulid Nabi Isa? Saya baca di brosur itu yang nulis saudara Daniel Theophilus, kalau pakai istilah Natal orang Islam tidak mau ikutan, maka dibikinlah Maulid Nabi Isa. Nah, sekarang
Betulkah memperingati Maulid Nabi Isa? Coba Ibu kan ada ini HP, Ibu klik Lukas 2 ayat 11. Coba Bapak cek di HP Lukas 2 ayat 11. Apa bunyinya? Apa kelahiran Nabi Isa alaihissalam? Silakan yang sudah ini saat baca sudah ketemu ya. Nah, ya apa bunyinya? Bunyi ayatnya apa? Hari ini terus kan udah jelas itu. Bagaimana kita mau anggap memperingati Maulid Nabi Isa? Wong yang diperingati bukan kelahiran Nabi Isa, tapi kelahiran apa? Nah, ya sudah jelas itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, hasil istimewa ulama tentang fikih toleransi ya, di poin kedua, umat Islam harus menjalankan toleransi dengan memberikan kesempatan kepada umat agama lain yang sedang merayakan ritual ibadah dan perayaan hari besar mereka. Bentuk toleransi beragama diantaranya: pertama, dalam hal akidah dan ibadah, memberikan kebebasan kepada pemeluk agama lain untuk melaksanakan ibadah hari raya sesuai keyakinan dan tidak menghalangi pelaksanaannya. Ini poin A-nya. Poin B-nya, dalam hal muamalah bekerja sama, yaitu at-ta'awun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara harmonis, rukun dan damai. Yang ketiga poinnya, tidak termasuk bagian toleransi beragama yang dibenarkan antara lain: pertama, mengucapkan selamat hari raya agama lain. Yang B, menggunakan atribut hari raya agama lain. C, memaksakan untuk mengucapkan atau melakukan perayaan agama lain. Poin 4-nya, tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 3 yang tadi, yang poin ABC itu, merupakan tindakan mencampur adukan ajaran agama yang berpotensi merendahkan dan menghina agama, serta menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil istimewa ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan. Jika kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Rekomendasinya: 1. Umat Islam harus mengucapkan salam sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan menjadikan keputusan ini sebagai pedoman. Nah, jadi Bapak Ibu, jadikan pedoman ini ya. Yang kedua, para tokoh umat Islam sepatutnya memberi contoh pengucapan salam dengan mengikuti pedoman ini, kecuali ada hajah syar'iyyah dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar. Yang ketiga, umat beragama selain Islam agar menghormati keyakinan umat Islam sesuai dengan pedoman ini. Yang keempat, antar umat beragama tidak boleh memaksakan untuk menggunakan atribut agama lain. Ini kepaham di sini Bu? Poin ini ya. Jadi ini harus jadikan pedomannya. Tentu bagi tokoh umat Islam sepatutnya memberi contoh pengucapan salam dengan mengikuti pedoman ini. Jadi tanpa mencampur adukan dengan ajaran yang lain. Kesimpulannya, toleransi adalah akhlak sosial, bukan kompromi akidah. Toleransi bukanlah sinkritisme agama. Toleransi menghargai terhadap perbedaan. Moderasi adalah keseimbangan, bukan pelunakan syariat. Moderasi tidak liberal dan tidak pula radikal. Islam mengajarkan hidup damai tanpa kehilangan jati diri. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Al-Kafirun surat 6 ya. Nah Bapak Ibu, jadi ini kaitannya dengan mengembalikan ya
makna toleransi yang benar dan makna moderasi ya, yang dikenal dalam Islam dengan istilah tawasud atau wasatiyah ya. Jadi kita ini tidak boleh radikal, tidak boleh juga liberal. Tentu radikal dalam makna kekerasan ya, karena Islam mengajarkan dalam dakwah saja kita tidak boleh memaksa orang di luar Islam. Bahkan kita dilarang oleh Allah menghina, melecehkan Tuhan-Tuhan orang lain ya, Tuhan-Tuhan selain Allah. Mana dasarnya? Surat Al-An'am ayat 108 ya. Jadi tidak boleh Bapak Ibu menghina Tuhan-Tuhan mereka, tidak boleh ya. Sekalipun Tuhan mereka itu mungkin berupa makhluk Allah ya, tidak boleh dihinakan, karena nanti kata Allah akan menghina Allah karena tidak mengertinya. Bagaimana dikatakan Islam tidak toleran? Jadi kalau bicara toleransi, saya kira umat Islam itu kalau mengacu kepada dalil-dalil dalam Quran dan hadis sangat jelas sekali ya. Islam adalah agama yang toleran. Maka toleransi sekali lagi bukan menggabung-gabungkan ajaran agama. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir. Semoga terus mengikuti kajian-kajian yang dilaksanakan oleh Majelis Tabligh, dan semoga Allah selalu melindungi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.